Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Oke, ketemu lagi kita masih dalam kompetensi dasar yang sama dengan judul Sistem Layanan Usaha. Kita lanjut tentang mata pelajaran di sesi yang kemarin yang belum sempat kita bahas tentang konsep pelayanan prima yang kedua dan yang ketiga. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa. Bagi Anda yang muslim membaca bismillah, dan Anda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Baik Anda semua, mari kita lihat apa kompetensi dasarnya, apa materinya, dan apa tujuan dari pembelajaran kita pada sesi ini. Kompetensi dasar kita masih sama seperti yang saya bilang tadi, yaitu menerapkan layanan usaha dan melakukan layanan usaha. Berikutnya akan kita lihat apa dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk. Baik, tujuan pembelajaran kita pada sesi ini adalah nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini dari berbagai sumber, diskusi, dan tugas-tugas, maka diharapkan Anda bisa mendapatkan 4 poin ini. Monggo silakan dibaca poin-poinnya. Nah, sekarang akan kita lihat materinya apa saja. Materi kita pada kali ini adalah konsep layanan prima, tapi kita masuk pada yang kedua, yaitu konsep pelayanan prima berdasarkan attention, dan keduanya adalah konsep pelayanan prima berdasarkan action. Sedangkan berdasarkan attitude atau sikap itu sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Nah, kita lihat yang pertama konsepnya itu yaitu konsep berdasarkan perhatian. Konsep pelayanan prima yang kedua yaitu pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian atau attention. Nah, kalau yang pertama kemarin adalah berdasarkan attitude atau sikap. Nah, apa sih itu pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian? Nah, di sini merupakan semua aktivitas karyawan yang berkaitan dengan upaya mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan, mengamati perilaku pelanggan, serta mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada pelanggan. Nah, bentuk-bentuk layanan prima berdasarkan konsep perhatian ini yang pertama ada mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengamati perilaku pelanggan. Yang ketiga, berpikir. Yang keempat, mencurahkan perhatian penuh pada pelanggan. Nah, konsep yang kedua ini, bentuk 4 ini akan kita bahas nanti satu persatu. Bentuk yang pertama adalah mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Nah, cara-cara yang efektif dalam mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, bersikap baik dan ramah pada saat bertemu dengan pelanggan. Yang kedua, pada saat pelanggan berbicara, dengarkan dan simak baik-baik apa yang diutarakan. Yang ketiga, menghindari berdebat dengan pelanggan. Yang keempat, perhatikan baik-baik dan catat dengan cermat serta tepat apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kelima, memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi produk kita. Nah, yang keenam, mendengarkan dengan sabar dan tampung semua keluhan pelanggan mengenai produk yang kita jual. Jadi di sini ada 6 cara mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Sebelum kita masuk pada bentuk yang keempat, yaitu cara mencurahkan perhatian secara penuh kepada pelanggan, yang keduanya itu tadi ada mengamati perilaku pelanggan. Nah, perilaku pelanggan ini merupakan adalah tindakan proses dan hubungan sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan organisasi dalam mendapatkan dan menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai akibat dari suatu pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber lainnya. Tujuannya adalah agar penjual memperoleh informasi yang sesuai mengenai keinginan dan kebutuhan pelanggan, serta dapat mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul dengan mengambil langkah strategis. Nah,
Dalam mengamati perilaku pelanggan ini sangat penting. Kenapa? Karena tidak semua pelanggan bersikap baik dan bersahabat. Jadi itulah sebabnya kita mengamati pelanggan itu sangat penting. Karena ini juga merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian ini. Nah, bentuk yang ketiganya itu berpikir. Berpikir ini merupakan kemampuan yang menghubungkan satu hal dengan hal lain untuk mengambil suatu kesimpulan dalam memutuskan suatu tindakan yang tepat. Dan ini biasanya setelah mempunyai informasi dari pelanggan yang diperoleh ketika kita mendengarkan kebutuhan dan mengamati pelakunya, penjual harus segera memikirkan tindakan yang tepat terhadap pelanggan tersebut. Sehingga pelanggan merasa terlayani dengan baik dan termotivasi untuk membeli. Sekarang kita masuk pada bentuk yang keempat, yaitu cara untuk mencurahkan perhatian secara penuh kepada pelanggan. Yang pertama, caranya adalah melaksanakan komitmen untuk fokus melayani pelanggan. Yang kedua, mengenali apa yang menjadi kebutuhan pelanggan dan menghargai kepentingan pelanggan. Yang ketiga adalah menampung keluhan pelanggan dengan memantau dan mencatat semua permasalahan pelanggan, kemudian menindaklanjuti keluhan tersebut. Yang keempat, selalu menempatkan pelanggan sebagai mitra yang sejajar dengan perusahaan. Jadi inilah 4 cara untuk mencurahkan perhatian secara penuh kepada pelanggan yang merupakan bentuk keempat dari konsep pelayanan prima berdasarkan attention atau perhatian. Dalam menjalankan usahanya, seringkali wirausaha itu menerima keluhan dari pelanggan. Di sini, wirausaha harus sabar menampung semua keluhan pelanggan mengenai produk yang dijual. Keluhan itu ditampung kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan pelanggan tersebut. Nah, jangan kita beranggapan bahwa dari keluhan itu hanya masalah yang kita peroleh, tapi justru banyak manfaat dari keluhan pelanggan itu. Nah, di sini ada 5 manfaat dari keluhan pelanggan. Yang pertama adalah keluhan dari pelanggan itu menunjukkan bahwa mereka berarti memiliki kepedulian pada perkembangan produk yang kita tawarkan. Yang kedua, semakin pelanggan memberikan keluhan yang berbobot, maka semakin dalam keterlibatan pelanggan untuk usaha kita. Yang ketiga, keluhan yang pelanggan berikan adalah upaya mereka untuk tetap membuat produk kita menarik bagi mereka. Yang keempat, keluhan yang pasti menandakan pelanggan mencintai produk kita. Yang kelima, keluhan mendorong usaha atau usaha untuk berkembang ke arah yang lebih baik karena keluhan tadi kita tindak lanjuti. Jadi jangan nanti kalau suatu saat Ananda berwirausaha, jangan beranggapan atau malas dengan yang namanya keluhan pelanggan. Justru keluhan pelanggan itu bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan usaha kita. Dan satu lagi, itu tandanya pelanggan cinta mati terhadap produk kita. Berbicara mengenai pelanggan, pelanggan itu ada banyak jenisnya. Itu ada yang rumit dan tidak bersahabat, ada yang mencari-cari kesalahan, ada yang mengeluh atau minta pelayanan lebih dari seharusnya. Nah, bagaimana sih cara ampuh dalam menghadapi pelanggan yang rumit dan tidak bersahabat seperti ini? Nah, di sini ada cara ampuh dalam menghadapi pelanggan yang rumit dan tidak bersahabat. Yang pertama adalah, yang penting jangan ditanggapi dengan emosional. Kesabaran menjadi poin sangat penting dalam menghadapi pelanggan yang rumit. Yang kedua, memberikan pujian kepada pelanggan. Karena apa? Karena mereka telah melakukan upaya untuk menghubungi kita, baik itu keluhan, kritikan maupun saran. Hargai usaha mereka, walaupun apa yang disampaikan cenderung menyakitkan, karena pada dasarnya keluhan, kritikan maupun saran tadi pastinya akan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan produk atau jasa yang kita tawarkan ke pasar nanti. Yang ketiga, mendengarkan dengan sungguh-sungguh keluhan
dan kesan mereka. Walaupun itu sangat emosional dan tidak mungkin akan membuat kita hampir kehilangan kendali atau kesabaran, tapi tetap kita bersungguh-sungguh dengan keluh kesah mereka. Nah, inilah cara ampuh menghadapi pelanggan yang rumit dan tidak bersahabat. Oke, sampailah kita pada konsep pelayanan prima yang ketiga, yaitu pelayanan prima berdasarkan tindakan atau action. Ini merupakan konsep pelayanan dalam rangka meyakinkan pembeli agar membeli barang yang kita tawarkan. Nah, konsep ini antara lain berbentuk satu, mencatat pesanan pelanggan. Langkah pertama yang dilakukan oleh pelanggan dalam membeli barang adalah dengan memesannya terlebih dahulu. Nah, adanya pesanan dari pelanggan merupakan awal terjadi transaksi jual beli. Nah, setiap pesanan ini harus kita catat. Yang kedua, mencatat kebutuhan pelanggan. Pencatatan kebutuhan pelanggan itu berbeda dengan pencatatan pesanan pelanggan. Pencatatan kebutuhan pelanggan itu menyangkut objeknya, yaitu sifat dan tingkat konsumsi, kebiasaan, atau waktu kebutuhannya. Yang ketiga, penegasan kembali kebutuhan pelanggan. Nah, penegasan kebutuhan pelanggan itu biasanya ini nih menyangkut satu, apakah merek dan jumlah barang yang dipesan sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua, kapan waktu pengiriman barang dilakukan. Yang ketiga, bagaimana cara pembungkusan dan pengepakan barang. Yang keempat, bagaimana cara pembayarannya, tunaikah, transfer, atau cek atau giro. Nah, yang kelima, siapa yang menanggung ongkos angkut, apakah penjual atau pembeli. Nah, jadi di dalam penegasan kembali kebutuhan pelanggan itu 5 poin inilah yang kira-kira akan dibahas dengan pelanggan kita. Nah, yang keempat, mewujudkan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan akan terwujud itu apabila wirausaha telah mampu menyediakan dan mengirimkan pesanannya kepada pelanggan. Nah, manfaat yang diperoleh jika berhasil mewujudkan kebutuhan pelanggan adalah yang pertama, menambah pelanggan baru. Yang kedua, menambah pelanggan tetap. Yang ketiga, menambah jumlah penjualan. Bentuk yang kelima adalah memberikan layanan purna jual. Apa sih itu layanan purna jual? Layanan purna jual itu adalah pelayanan atau bonus service yang diberikan setelah terjadinya transaksi jual beli. Tujuannya apa? Memberikan pelayanan purna jual ini, yaitu sebagai rasa tanggung jawab penjual mengenai kualitas barang yang dijual. Nah, salah satu bentuk dari layanan purna jual ini adalah garansi. Berikutnya, mengucapkan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Pelayanan yang baik merupakan aset perusahaan. Makanya petugas pelayanan harus senantiasa menunjukkan sikap yang santun, sabar, percaya diri dalam menghadapi sifat, tingkah laku, dan karakter pelanggan. Nah, dalam setiap kegiatan jual beli yang dilaksanakan, satu hal yang perlu diperhatikan dan jangan sampai dilupakan yaitu pernyataan terima kasih. Nah, dengan berakhirnya pembahasan konsep tindakan atau action ini, nanti akan kita lihat berikutnya adalah pelayanan purna jual. Sekarang kita lihat pelayanan purna jual, apa sih itu pengertian dan manfaatnya. Tadi kita udah ulas pengertian pelayanan purna jual itu adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang memiliki keluhan atau klaim setelah kegiatan jual beli berakhir. Jadi setelah pembelian ini pelayanan seperti ini, makanya salah satu bentuknya adalah garansi. Sedangkan manfaat daripada layanan purna jual itu adalah layanan purna jual itu akan mempertahankan kepuasan konsumen terhadap suatu produk. Konsumen yang puas kemudian memiliki kemungkinan untuk membeli ulang produk yang sama.
Nah, layanan purna jual juga dimanfaatkan untuk memperoleh konsumen baru. Sekarang kita lihat tujuan layanan purna jual. Tujuan layanan purna jual yang pertama adalah menjaga minat konsumen atau calon konsumen dan memperluas sikap positif dari keunggulan produk yang telah dijanjikan. Yang kedua, pastinya menumbuhkan kepuasan, kekaguman, rekomendasi, dan di atas semuanya akan terjadi pembelian ulang. Yang ketiga adalah menciptakan kepercayaan, keyakinan diri, dan reputasi menjadi lebih bagus. Ini ada 3 poin dari tujuan layanan purna jual. Melakukan pelayanan yang prima kepada pelanggan memang itu sangat-sangat penting yang harus dilakukan oleh penjual. Karena dari pelayanan yang diberikan itu diharapkan pelanggan merasa puas sehingga tetap loyal pada produk yang kita tawarkan. Jadi akan terjadi selalu transaksi. Tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi penjual saat melakukan pelayanan prima itu sendiri. Nah, kita lihat nih, apa saja sih kendala-kendala dari pelayanan prima itu sendiri. Yang pertama adalah kurangnya fasilitas yang cukup untuk memberikan pelayanan prima. Yang kedua, ambiguitas kerja akibat tumpang tindih kerja yang disebabkan oleh kurang mantap dalam manajemen tugas. Yang ketiga, pemberi pelayanan tidak memahami standar pelayanan minimal yang ada di perusahaan terkait sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Yang keempat, kurangnya komunikasi tiap divisi pelayanan publik yang mengakibatkan kerjasama dalam memberikan pelayanan yang prima itu berkurang. Nah, inilah 4 kendala yang dihadapi penjual saat melakukan pelayanan prima. Nah, dengan berakhirnya slide ini nanti kamu akan ada beberapa tugas Bu Reja kasih, yang salah satunya adalah mencari perilaku pelanggan yang nanti kamu kirim ke Google Classroom. Dengan berakhirnya kita membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi penjual saat melakukan pelayanan prima tadi, maka untuk sesi ini kita akan berakhir materi tentang menerapkan layanan usaha. Nah, tugas dari Ananda adalah cari jenis-jenis perilaku pelanggan, ciri-cirinya apa, dan bagaimana cara melayani atau menghadapinya. Tugas yang kedua adalah komponen-komponen dari layanan purna jual itu apa saja. Nah, tugas ini nanti Ananda kirim ke Google Classroom, nanti akan kita koordinasikan via WA group kita yang sudah ada selama ini. Oke, selamat mengerjakan tugas. Semoga materi yang saya paparkan tadi Ananda bisa pahami dan bisa dimengerti. Oke, sebelum pembelajaran kita benar-benar berakhir pada sesi ini, Bu Reja coba simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah konsep layanan prima yang kedua, yaitu berdasarkan attention atau konsep perhatian. Di situ kita membahas tentang cara bagaimana mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan, cara untuk mencurahkan perhatian secara penuh kepada pelanggan, manfaat keluhan pelanggan itu apa saja, terus cara ampuh menghadapi pelanggan yang rumit dan tidak bersahabat. Terus kita juga sudah membahas tentang pelayanan prima dengan konsep pelayanan prima yang ketiga, yaitu pelayanan dengan konsep tindakan, di mana kita membahas tentang layanan purna jual juga, tujuan dari layanan purna jual, terus bagaimana kendala-kendala yang dihadapi untuk melaksanakan pelayanan prima itu sendiri. Baik, sebelum benar-benar berakhir, marilah kita sama-sama menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang muslim membacakan hamdalah dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, sampai di sini saja. See you next time. Have a nice day and never give up.